Di balik sunyinya hutan Gunung Salak, tersimpan sebuah kisah yang hampir terlupakan oleh waktu, tentang seorang raja besar yang tak hanya memimpin dengan kebijaksanaan, tapi juga memegang sebuah pusaka sakti. Orang-orang percaya bahwa sang raja mampu menaklukkan makhluk-makhluk dari dunia lain. Siapakah dia? Dan pusaka apa yang dimiliki oleh sang raja? Sebelum tahu jawabannya, jangan lupa tekan like, komen, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jika sudah, inilah kisah tentang legenda keris naga runting Prabu Siliwangi. Kerajaan Pajajaran adalah nama yang dulu menggema di seluruh tanah Pasundan. Di puncak kejayaannya berdirilah seorang raja agung, pemimpin yang disegani bukan hanya oleh manusia, tapi juga oleh alam dan para makhluk gaib. Nama sejatinya adalah Prabu Dewantaprana Sri Baduga Maharaja, atau kerap dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Ia bukan sekedar raja, tapi lambang dari sebuah kejayaan pemersatu dua kerajaan besar, Sunda dan Galuh. Sejak lahir, darah bangsawan mengalir deras dalam dirinya. Ia adalah cucu dari Mahaprabu Niskala Wastukancana dan menantu dari Prabu Susuk Tunggal, dua tokoh besar dari dua kerajaan yang berbeda, dua garis darah dan kekuatan yang akhirnya menyatu dalam satu sosok, yaitu Prabu Siliwangi. Pada tahun 1482 Masehi, Sri Baduga Maharaja dinobatkan sebagai raja. Tidak hanya sekali, tapi dua kali. Yang pertama, Sri Baduga Maharaja dilantik di Kerajaan Galuh, dan yang kedua di Pakuan Bogor, pusat Kerajaan Sunda. Dari sinilah kerajaan besar itu memperoleh nama barunya, yaitu Kerajaan Pajajaran. Namun, tak banyak yang tahu bahwa kejayaan ini tidak berdiri dari kekuatan politik semata. Ada satu rahasia besar yang menjadi pelindung tak terlihat di balik singgasana kerajaan. Sebuah keris sakti yang dikenal sebagai naga runting. Keris ini tak seperti keris biasa. Ia memiliki gagang yang menyerupai kepala naga. Lidah naga itu mengeluarkan kilauan aneh karena tersemat mata emas yang diyakini sebagai mustika dari makhluk gaib. Karena itulah keris ini disebut juga naga runting mata emas. Dimulai saat Prabu Siliwangi melakukan tapa brata di kaki Gunung Salak. Dalam kesunyian, ia bermeditasi, menyatu dengan alam. Tapi meditasinya bukan tanpa gangguan. Pada saat melakukan tapa, muncul sesosok makhluk penjaga wilayah tersebut. Seekor ular raksasa. Makhluk ini bukan sembarang makhluk. Ia adalah penunggu alam gaib yang tak bisa dikalahkan dengan kekuatan biasa. Namun Prabu Siliwangi tak gentar. Dengan jurus macan putih, warisan leluhur keraton, ia bertarung sengit hingga sang naga takluk. Sebagai bentuk pengakuan, makhluk itu memberikan sebuah benda sakti, sebatang paku emas, yang tak lain adalah mustika kekuatannya sendiri. Apa yang dilakukan oleh Prabu Siliwangi setelah mendapatkan paku emas dari makhluk tersebut? Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa tekan dulu tombol like dan subscribe-nya. Prabu Siliwangi lalu membawa paku emas itu ke dua empu andalan kerajaan, Empu Anjani dan Empu Welang. Mereka bukan sekedar orang yang pandai dalam mengolah besi saja. Mereka adalah ahli spiritual yang mampu mengolah logam dengan laku batin. Demi memenuhi kehendak raja, kedua empu ini melakukan puasa selama 40 hari 40 malam. Dalam kesunyian, di dalam bara api dan doa, paku emas itu diproses secara gaib dan perlahan berubah wujud menjadi sebilah keris yang menyerupai seekor naga. Dengan lekuk 13, keris itu memancarkan aura yang luar biasa. Siapapun yang melihatnya akan merasakan hawa dingin sekaligus kewibawaan mendalam. Keris itu kini menjadi pusaka utama bagi Prabu Siliwangi. Sebuah senjata yang bukan hanya memiliki daya hancur fisik, tapi juga karomah yang diyakini berasal dari Yang Maha Kuasa. Sebagai balas jasa, Prabu Siliwangi menghadiahi kedua empu tersebut sebidang tanah dan mengangkat Empu Anjani sebagai ahli senjata kerajaan. Nama mereka pun abadi dalam sejarah, meski tak banyak tertulis di naskah-naskah resmi. Hingga kini, masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Salak percaya bahwa keris naga runting masih berada dalam genggaman Prabu Siliwangi. Mereka meyakini sang raja tidak pernah benar-benar wafat. Ia hanya menghilang dari dunia manusia dan sesekali menampakkan diri di petilasan-petilasan suci. Tak hanya dongeng, dalam naskah kuno Kropa 630 yang ditulis pada tahun 1518 Masehi,
Nama Prabu Siliwangi telah disebut dan dihormati sebagai tokoh sentral dalam pantun dan cerita. Bahkan hingga kini, Candi Parahyangan Agung Jagatkarta di kaki Gunung Salak berdiri sebagai tempat penghormatan bagi sang raja. Di balik kekuasaan, kejayaan, dan kebijaksanaan Prabu Siliwangi, tersimpan sebuah simbol kekuatan yang tak lekang oleh zaman, keris naga runting. Ia bukan sekedar senjata, ia adalah perwujudan dari tekad, perjuangan, dan restu alam terhadap seorang raja yang berani melawan kekuatan gelap demi kebaikan rakyatnya. Dan hingga hari ini, misteri tentang keris itu terus hidup. Di dalam cerita rakyat, di dalam sunyi hutan Gunung Salak, dan di hati mereka yang masih percaya bahwa Prabu Siliwangi akan kembali saat tanah Sunda kembali memanggil. Kalau kalian suka dengan video yang kami buat, jangan lupa subscribe channel kami agar kamu tidak ketinggalan cerita seru lainnya. See you next time.